Dari mana pemaknaan tersebut? Yaitu Hanifah Musliman. Ya. Bahwa dari perkara Haniflah itu nantinya sanggup dijalankan menjadi pribadi Muslim. Ketika Anda mengaku seorang Muslim, beragama Islam, tapi tidak Hanif, tidak dari hasil bimbingan, coba tanyakan, sholatmu dari mana? Bisa sholat sampai sekarang ini dari siapa? Kalau bukan dari bimbingan, kalau bukan dari diktean. Apa ada yang sholatnya sujud dulu, terus langsung ke ruku? Takbiratul ihram dulu dong, kan begitu? Ya karena pendidikannya seperti itu. Nggak ada yang ujug-ujug, ya sholli fardhu maghribi, tiba-tiba sampai Allah liman hamidah, wih, bangkit dari ruku. Nggak bisa, tetap takbir, ya takbiratul ihram, baca iftitah, terus Fatihah, surat, baru ruku tuh. Nah itu tuh pendiktean itu tuh. Ya sudah nyata-nyata kita pahami secara bentuk ibadah. Cuma kita nggak tahu ilmunya. Nah ini nih, itu namanya milah. Yang pada akhirnya nanti dengan milah pendiktean kita jalankan tuh, itu berarti kita dalam hanif, lurus. Ya, lurus menjalankan pendiktean. Kita pribadi yang mau dan sudah didikte. Akhirnya kita perjalankan dalam kehidupan sehari-hari, penuh dengan diktean yang kita bawa kemana-mana. Ini hasil karya guru gua, gitu loh. Bisa seperti ini, saya itu dari guru saya. Diperjalankan semuanya tuh. Maka engkau pasrah. Ya, orang yang memasrahkan diri kepada segala sesuatunya kepunyaan Allah, itu Muslim. Nanti engkau akan masuk kepada keselamatan. Yang mana dimaknai sebagai menghadapkan wajah, ya. Ini wajhatu wajhiyan lilladzi fatara samawati wal ardo hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Yaitu sesungguhnya aku menghadapkan wajahku yaitu kepada pencipta langit dan bumi, fatara samawati wal ardo. Nanti Al-Fatir. Ya. Dalam artian bahwa kita fatoronas, manusia yang sudah diciptakan oleh Allah secara Al-Fatir, itu sama halnya seperti halnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dalam hal penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan manusia, itu menurut tafsir itu hakikatnya adalah sama. Hanya bedanya adalah antara makro dan mikro. Ya, penciptaan manusia itu hanya kecil. Sedangkan penciptaan alam semesta itu adalah besar. Yang pada dasarnya bahannya sama. Metodenya sama dalam masa. Hanya bedanya kapasitas. Ya, antara besar dan kecil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaslikan bumi. Kekeringan, kasih hujan. Ya. Apa kasih hujan terus kebanjiran? Tidak, ada musim kering. Selalu begitu, ada daratan, ada lautan. Ya. Bisa tumbuh dan segala macam, termasuk langit diaslikan selalu oleh Allah. Ya, langit gak bosan-bosan nerima bentuk racun dan segala macamnya. Dari gunung meletus, ya, dari polusi, biasa aja langit bisa menghasilkan sendiri. Itu al-fatirnya Allah. Ya, bagaimana asap beracunnya gunung meletus, tuh, diserap oleh ozonosfer, diaslikan kembali, ya, rela menyedot demi langit alam dunia ini tidak tercemar. Manusia pun sama seperti itu hakikatnya. Ya, harus bisa menyadap, menyerap segala sesuatu yang bersifat racun. Ya, baik itu racun secara makanan maupun racun secara apa tuh? Ya omongan. Ya biasa aja gitu loh. Langit aja biasa kok.
bumi kena limbah biasa aja kok, kena bom atom sekalipun biasa aja. Nanti kapan waktunya bisa penghijauan kembali. Ya, walaupun terdampak radiasi hanya berapa puluh tahun. Ya, kan bedanya kecil dengan besar. Lah manusia kenapa harus terradiasi seumur umur? Hanya karena diomong nggak enak, terus dendamnya seumur umur gitu. Bumi aja nggak seumur umur kok. Ya pakai tempo untuk bisa peremajaan alam. Lah manusia juga harus bisa peremajaan diri. Lah itu namanya al-fatir. Yang mana dalam hal manusia setelah didikte menjalankan itu diktean penuh dengan kepasrahan lillahi ta'ala, berarti muslim, sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin, bahwa sungguhnya aku sholat, kan begitu ya, dimaknai sholatku oke, nggak masalah lah kalau itu memang sholatmu, tapi hakikatnya kan sholat kepunyaan Allah untuk engkau jalankan, berarti aku sholat dong ya, bahwa sungguhnya aku sholat. Kok bisa sholat? Dari mana bro? Kan begitu. Diajarin sama emak, sama bapak. Tuh, dijelasin sama guru, sama kiai, kan begitu. Nah itu bentuk menjalankan milata Ibrahim Hanifan. Engkau sosoknya adalah muslim. Yang mana kemudian wanusuki. Dan juga segala perkara manasik. Perkara ibadah. Bukan hanya sekedar bacaan saja, tapi juga perkara perbuatan. Toab kan nggak usah pakai hayalan, toab mah. Ya emang harus nguriling gitu loh. Ya, sa'i. Masa sa'i kalem sambil ngarokok kan nggak bisa. Ya tadi. Nganclam. Apa nganclam? Jalan cepet tuh. Iya. Ya sa'i sama marwah gitu tuh. Ya, harus jalan santai. Nggak bisa begitu, harus cepet jalannya. Ya, kayak nagih utang tuh. Emang begitu. Ya. Dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk nasak, ya, bentuk manasik. Itu tuh. Wa may yahya wa mamati, dan juga aku hidup termasuk juga aku mati. Bisa hidup ya karena ada yang menghidupkan. Ya. Bisa mati karena ada yang mematikan. Dan jangan takut perkara mati. Karena mati itu gerbang untuk kebangkitan. Sampai kepada alam baru. Tapi urusannya dengan wa mahya wa mati ini ekstrim banget, harus melewati alam kubur kan begitu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ada Asmaul Husna yang memang manusia itu dijadikan dan akan dikembalikan dalam bentuk kejadian yang asli seperti itu, yaitu apa itu? Ya mubdi'u ya mu'idu. Ya. Ya mubdi'u itu al-badi. Allah Maha Pencipta yang menciptakan pertama kali tanpa nyontek. Itu al-badi. Ya, kalau al-khaliq pencipta semuanya dong. Kalau al-fatir menciptakan dan mengaslikan kembali. Kalau al-badi manusia, ya, manusia dia mati dibangkitkan manusia lagi. Gitu loh. Nah, termasuk dalam hal al-mu'id. Ya. Al-mu'id itu yang maha mengembalikan. Yang mu'idu dari kata ud, yang maha mengembalikan ciptaannya. Nah, ini pemaknanya sama dengan kemarin. Ya. Jika fathah adalah ad, si kaum yang dia senantiasa kembali sangar, kembali bengis, kembali keras kepala, ya, mengulangi bedagongna, kan begitu. Ya, tapi kita diperintahkan untuk idnya kembalinya adalah kepada fitrah, Idul Fitri. Nah, ternyata hal itu semua adalah kepunyaan Allah. Allah yang maha mengembalikan.
Sekalipun yang maha mengembalikan itu ada pilihannya. Manusia siap untuk menjalankan yang mana? Ad apa id? Kan begitu. Yang seharusnya adalah Idul Fitri. Tuh. Jadi gimana? Dalam doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahmanu ya Wadud. Gaya-gaya banget tuh. Allahumma ya Ghaniyu ya Allah ya Gusti yang mempunyai kekayaan. Waduh, udah awalnya udah ya Ghaniyu itu. Minta kekayaan. Ya Hamidu, minta terpuji lagi. Engkau yang maha terpuji ya Allah. Kalau digabungkan berarti minta kaya, minta tenar atau minta terhormat. Sebab banyak orang kaya nggak terhormat, terhina bahkan. Ya. Masuk penjara. Masuk penjara. Iya. Kemana bukan? Iya. Lewat ke masyarakat nggak ada yang nyapa, bos nggak ada gitu tuh. Cuek aja masyarakat ah. Haji pelit, kan? Nah, jadi itu ya Hamidu ya apa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu. Nah kemudian ya Mubdi'u ya Mu'idu. Nah ini yang menciptakan pertama kali sampai akhirnya nanti mengembalikan. Jadi kalau ada pengen kaya, pengen terhormat, versi doa itu Anda jangan niru orang lain, punya karya. Al-Mu'id di situ. Bikin terobosan, bikin inovasi. Jangan niru kayak itu, enak ya dia mah dagangnya sukses. Aku juga mau dong jualan itu dan dagang itu biar sukses kayak dia. Terus dagang itu gitu. Di tempat yang sama bersaing gitu. Dia senior udah lama, lu yang mati nantinya. Begitu caranya memaknai doa itu tuh. Jangan niru, tapi harus ada karya, ada inisiatif, ada terobosan, ada inovasi. Harus yakin, optimis. Ya. Paham nggak? Dan seterusnya. Ya tetap. Ya sampai ya Rahmanu ya Wadud, jangan ditinggalin tuh belas kasihnya. Baik secara Rahman, nikmat panjang maupun Al-Wadudnya, yaitu belas kasih kepada sesama, terutama kepada keluarga. Ya mawaddah, Al-Wadud itu mawaddah. Ya. Nah, itu juga mengarahkan kepada kembali. Sampai akhirnya bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang memang siap untuk didikte, maka ketika guru yang mendikte itu jangan menyusahkan anak didik, karena yang harus disampaikan adalah yang mudah. Dalam hal pemaknaan mungkar, sang guru anak didiknya yaitu untuk melaksanakan kebaikan berdasarkan apa yang dia bisa, ahlinya di bidang apa. Nah itu ma'ruf namanya. Sekalipun untuk meninggalkan, ya maka bentuk kemungkaran dari keahlian itulah yang harus dihindarkan. Tanamkan kepada anak didik atau kepada kita nih sebagai santri, sebagai pala putra, bahwa beragama itu adalah enteng, gampang, luas. Dan kita harus punya keyakinan seperti itu. Sebab pemaknaan di Quran surat Al-Hajj 78 ya mengenai milah Ibrahim dikatakan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan yaitu alaikum bagimu atau padamu fiddin di dalam beragama min haraj, itu tidak sempit. Ya, enggak ruwet, enggak mumet, ngaji pun enggak pusing gitu loh. Asik. Ya, dalam hal beragama itu tidak sempit, tapi luas, gerak bebas. Sama halnya dengan kehidupan. Hidup itu simpel. Yakin nggak? Hidup itu gampang. Hidup itu mudah. Yakin nggak? Yakinlah.
Yang bikin gak simpel, yang bikin ruwet, yang bikin rudat, itu kan gengsi. Iya, gengsimu itu tuh. Ya, keinginanmu tuh, hawa nafsumu tuh, ambisimu tuh yang bikin ruwet itu. Dan dalam beragama juga adalah min haraj, bukan haraj. Ya, tidak sempit, tidak dedesakan, tidak ruwet, tapi luas, asik, lentur. Ya, luas lapang. Tapi yang menjadikan dalam hal beragama ruwet adalah ketika beragama dicampur dengan kebutuhan duniawi. Nah ini nih, hati-hati nih. Ya, itu justru membuat pusing masing-masingnya. Ya terkecuali kalau gurunya mendikte perkara agama, perkara dunia. Kan begitu? Ya udah, silahkan tuh. Tapi kan udah ditegaskan, perkara akhirat tanyalah kepadaku, ya perkara dunia ente lebih hafal. Anda lebih tahu perkara dunia. Yang mana wa sama kumul muslimina min qablu, bahwa Nabi Ibrahim atau milata abikum Ibrahim, maka ikutilah agama bapakmu yaitu Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim sudah menyebut, ya sudah menempelkan inisial muslim min qablu sejak awal, sejak sebelumnya ada agama. Tuh, di sebutan muslim itu sudah ada di zaman kanjeng Nabi Ibrahim. Nah kita nih sebagai umat akhir zaman, nabinya juga nabi akhir zaman, dikategorikan disebut sebagai kaum muslimin. Berarti kaumnya Nabi Ibrahim. Seharusnya bisa didikte. Sepinter apapun kita, ketika duduk di majelis, berlakulah goblok. Kenapa? Karena biar diktean itu masuk. Kalau ketika bermajelis Anda masih menyimpan pintar, nanti bisa jadi dalam hal menerima penyampaian, ya seorang guru mendikte, Anda sibuk berpikir, ya adu argumen di otak. Kok begitu sih? Kata Ustadz ini beda, atau ini kok lain? Yang benar di mana nih? Udah bodoh dulu. Aturan mainnya biar ilmu masuk tuh bodoh dulu. Baru nanti setelah bodoh, selesai kajian, pertanyakan, gitu tuh. Ya, ambil kesepakatan. Karena ini milah pendiktean, bukan doktrin. Beda. Kalau doktrin bentuk pemaksaan. Ya, disuruh ngebom juga mau. Doktrin tuh. Tapi kalau dikte, nggak setuju ngomong, nggak sepakat ngomong, setuju yang laksanakan. Ya. Dan Allah mempunyai perintah, gitu loh. Dan perintah itu adalah tidak pernah berubah, diktiannya sama. Makanya dimaknai setelah fitratallahi lati fatarna salaiha adalah la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah sedikit pun, tidak ada. Nah dimaknai tidak ada perubahan apa? Karena kan fatoronas, manusia, cetakan manusia dari awal ya seperti ini, nggak pernah berubah. Aturannya pun nggak pernah berubah. Ketika manusia dikembalikan kepada fitrah, tetap dikembalikan kepada diktean. Ya, kalau kata orang tua mah cenah, kamu harus ingat nasihat bapak ya. Kadek emak udah nasihatin, dijalanin ya. Nah itu kita tuh harus ingat kepada diktean. Tadi bentuknya nasihat, segala macem lah. Siun diambok, no? Takut dimarahin lah. Ya kalau nggak dilaksanakan itu bentuk diktean. Ya, jangan sampai kita mendikte diri sendiri. Ya, mendikte diri sendiri, bimbingannya dari mana? Nah yang diperkenankan adalah harus didikte oleh bimbingan. Ya hakikatnya zalikat dinul qayyim, itulah agama ingkang jejeg bener. Jadi engkau didikte
dan menjalankan itu diktean, pasrah kepada diktean, tuh itu tuh udah millata Ibrahimah Hanifah Musliman tuh. Zalika dinul qayyim, itulah senyatanya agama ingkang jejeg bener. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku hidup sesuai tuntunan hidup, ya aku ibadah sesuai tuntunan ibadah, aku hidup, aku mati, aku sholat sekalipun sesuai dengan tuntunannya masing-masing. Lillahi rabbil alamin. Tetap Anda lillahi ta'ala, tapi jangan abaikan rabbil alamin. Lillahi ta'ala kalau nggak rabbil alamin, konyol-konyol juga. Iya toh? Sok aja kalau nggak percaya, Anda kaya raya. Belum mungkin kayaknya nanti bulan depan. Alhamdulillah sekarang nggak bisa kurban. Saya mah kurbannya mau bulan Muharram aja, kan konyol. Lillahi ta'ala takbir bulan Muharram, apa namanya? Kurban bulan Muharram. Kurban mana yang Muharram? Kurban mah Zulhijjah. Itu lillah tapi enggak rabbil alamin. Ya. Wah, ini mah mumpung bulan haji, saya mah kemarin enggak rejeban, saya pengen memperingati rejeban, diperingati di sini. Peringatan Isra Mi'raj, padahal orang lagi sibuk rame Idul Adha. Ya enggak? Harus tetap Rabbul Alamin. Kalau melawan Rabbul Alamin, ya resikonya gede, tinggi. Ya walaupun dia omong bahaya, ya nggak terlalu lah. Tapi resikonya tinggi. Kan begitu. Tingkat kebisingan yang luar biasa di tengah masyarakat. Mau nggak mau kan, ngebomnya kan masyarakatnya gede, kan begitu. Kompensasi buat masyarakatnya kan gede. Ya iya, coba di lapangan terbang gitu. Ya, mungkin nggak perlu kompensasi masyarakat. Nah itulah kalau melawan Rabbul Alamin. Jangankan perkara biasa, perkara puja-puji pun yang nggak ada jeleknya, pemuja-puji kan nggak ada jeleknya, benar? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap puja-puji yang diajarkan yang bagus sekalipun harus lillah, itu pun mempertimbangkan Rabbul Alamin. Pengaturan terperihalanya seluruh alam. Jadi untuk melaksanakan puja-puji sama halnya dengan kita ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggak bisa sama rata. Ya. Yang mana dalam hal ini la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam hal ciptaan manusia, termasuk juga dalam hal perintah, karena hak Allah adalah alalahul halqu wal amru.